wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 2 Dayakolot, apa kabarnya hari ini? Ya, yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robi atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara pembinaan untuk seluruh siswa SMP Negeri 2 Dayakolot. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, tak lupa ibu selalu mengingatkan 3M. Apa saja? Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak atau social distancing. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Negeri 2 Dayakolot, ini sekolah kalian ya, tempat yang kalian sangat rindukan untuk saat ini. Tapi mengingat kondisi pandemik di negara kita dan di seluruh dunia, maka kita bersama-sama harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Apa saja itu? Kalian sebagai siswa harus mencoba untuk beradaptasi dengan belajar di rumah atau yang dikenal dengan BDR, belajar di rumah, dan guru-guru beradaptasi dengan WFH, yaitu work from home. Artinya kita mencoba belajar tetap semangat untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Anak-anakku sekalian, ibu sangat mengerti bahwa di kondisi sekarang di mana kalian belajar dari rumah secara online atau daring, maka ada beberapa kendala yang kalian alami. Yang pertama adalah kalian tentu merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah mata kalian harus betul-betul terfokus pada gadget kalian. Kadang-kadang kalian merasa sakit kepala mungkin ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk bertanya kepada guru, berbeda dengan kondisi ketika pembelajaran tatap muka. Tapi bagaimana? Tapi semua tantangan itu harus satu persatu kalian bisa taklukkan. Kalian harus bisa bertahan. Kalian harus bisa memperlihatkan bahwa dalam kondisi apapun kalian tetap bisa. Nah, sekarang apa saja yang harus kalian lakukan? Ibu akan memberikan sedikit sharing untuk pembelajaran pandemi kali ini. Anak-anakku sekalian yang sangat ibu banggakan, kita sekarang sudah memasuki bulan ketiga, yaitu bulan Maret. Kita kemarin sudah berhasil melampaui semester ganjil dengan diterimanya rapot pada semester pertama. Dan tidak terasa, sekarang sudah waktunya kita akan menghadapi PTS. Apa itu PTS? Penilaian tengah semester. Ingat ya, PTS akan dilaksanakan selama 1 minggu, jadi dari tanggal 8 hingga tanggal 13 Maret. Dalam PTS tentu kalian akan mendapat ujian dari semua materi-materi yang diberikan guru dari semester ini. Apa saja yang harus kalian siapkan dan apa saja yang mesti kalian lakukan di masa pandemik ini untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif? Oke, ibu akan coba sharing. Yang pertama adalah ciptakan ruang belajar yang menyenangkan. Ruang belajar tidak berarti bahwa kalian harus memiliki ruangan yang bagus, harus memiliki ruangan yang lengkap. Tidak seperti itu. Tapi menciptakan ruang belajar yang menyenangkan adalah kalian coba ciptakan tempat kalian belajar sehingga kalian bisa menyerap, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan baik. Ruang belajar bisa kalian gunakan di kamar kalian, bisa kalian gunakan di teras rumah kalian, dan bisa juga kalian gunakan di halaman belakang rumah kalian. Di mana saja area yang bisa kalian lakukan, yang kira-kira bisa kondusif untuk bisa menciptakan ruang belajar, pilih itu. Kalian coba komunikasikan dengan orang tua. Ma, Pak, saya akan belajar hari ini. Mohon pengertian mereka untuk tidak mengganggu kalian. Tapi ingat ya,
Belajar tidak berarti bahwa kalian selalu belajar di rumah. Sebelum 7:30, kalian masih memiliki waktu yang banyak untuk membantu orang tua kalian. Kalian masih bisa mencuci piring, kalian masih bisa mencuci baju kalian, mengepel lantai, menyapu lantai dan sebagainya. Buat orang tua kalian senang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian coba membuat grup kecil. Apa itu grup kecil? Dengan menggunakan fasilitas gadget kalian, kalian membuat sebuah kelompok dengan teman-teman kalian. Misalnya dengan teman sekelas kalian ataupun dengan teman yang berbeda kelas dengan kalian. Kenapa kalian harus membuat kelompok kecil? Kalian bisa bertanya apa yang tidak bisa kalian lakukan. Mungkin kalau bertanya kepada guru malu, mungkin bertanya kepada saudara kalian atau orang tua kalian mengalami kesulitan. Akan lebih mudah bila kalian mendapatkan informasinya dari teman segrup kalian. Usahakan punya grup yang bisa meningkatkan motivasi, yang saling memotivasi dengan kalian. Itu cara yang kedua ya. Selanjutnya yang ketiga, buat komunikasi yang baik dengan guru kalian. Anak-anak sekalian, Ibu sangat yakin bahwa setiap guru itu akan senang bila mendapatkan pertanyaan dari muridnya. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya kesulitan kalian atau menanyakan hal-hal yang ingin kalian ketahui. Siap, guru pasti akan menjawabnya. Jadi buat komunikasi yang baik itu dalam grup kelas maupun dalam jaringan pribadi atau japri. Itu cara yang ketiga ya. Jadi yakinkan itu bahwa dengan 3 itu kalian bisa melakukannya dan itu akan mencoba mengatasi kesulitan kalian dalam belajar. Anak-anakku sekalian yang sangat Ibu banggakan, setiap hari Senin mulai 2 minggu kemarin sekolah kita memberikan pembinaan kepada para siswa SMP Negeri 2 Dayakolot. Apa maksud tujuannya? Yang terutama adalah membiasakan kembali dan menguatkan kembali pendidikan karakter yang sudah biasa kita lakukan. Pendidikan karakter itu apa? Disiplin, rajin belajar, gemar membaca, kemudian juga cinta tanah air dan sebagainya. Itu akan selalu ditanamkan dan diterapkan mulai 2 minggu kemarin hingga ke depan. Tujuan dari pembinaan ini adalah supaya kalian dalam kondisi seperti ini pun, dalam kondisi pandemik masih tetap memiliki semangat yang tangguh, masih tetap memiliki karakter yang baik menjadi pelajar SMP Negeri 2 Dayakolot. Pendidikan karakter ini tentu saja harus selalu diterapkan karena kalian adalah generasi muda yang harus memiliki karakter-karakter yang baik ketika kalian suatu waktu menjadi generasi penerus untuk Indonesia tercinta ini. Oke anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan tentang bagaimana cara belajar efektif. Sudah 3 ya. Yang pertama tadi apa? Pertama adalah ciptakan ruang belajar yang menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah buat grup kecil, baik dalam WA ataupun grup yang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjalin komunikasi yang baik dengan para guru pengajar. Kemudian yang keempat, apa coba yang keempat? Yang keempat adalah berikan waktu yang banyak untuk kalian untuk bisa mengistirahatkan mata ataupun tubuh kalian. Jadi jangan tegang ketika melaksanakan atau mengerjakan tugas. Tapi sebelum belajar coba kalian melakukan stretching, coba kalian berjemur bila matahari bersinar, kemudian kalian coba melakukan hal-hal kecil lainnya yang bisa melenturkan badan kalian.
Dan yang kemudian setelah itu kan ada waktu hari Sabtu dan Minggu kalian off dari belajar. Artinya kalian diberi kesempatan untuk mengerjakan hobi kalian ataupun hal-hal yang lain, misalnya membantu orang tua kalian di rumah, kemudian pergi bersama atau mengerjakan sesuatu bersama dengan anggota keluarga kalian. Nah, itu sehingga kalian tidak merasa stres, tidak merasa tertekan dengan apapun itu, dengan tugas-tugas yang kalian dapatkan. Kemudian yang kelima adalah ini yang paling kunci pokok ya. Orang tua ibu pernah mengatakan jangan tunda untuk mengerjakan sesuatu hari ini, karena besok pun kamu belum tentu mau mengerjakannya. Jadi kalau misalnya hari ini ada tugas, ada pekerjaan, kita pikir besok sajalah kita kerjakan, belum tentu besok pun kita mau mengerjakannya, karena besok pun kita masih memiliki pikiran yang sama untuk mengerjakannya besok. Jadi apa masalahnya? Jadi masalahnya tugasnya tidak akan pernah selesai. Ya, dengan adanya jadwal pelajaran dari sekolah, artinya kalian terprogram untuk mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Jangan pernah menumpuk tugas, jangan pernah melalaikan tugas, karena kalau terus ditumpuk, tugasnya akan semakin banyak dan kalian pun akan merasa lebih enggan lagi dalam mengerjakannya. Selalulah belajar untuk disiplin. Bapak kepala sekolah tentu selalu menekankan kalian untuk selalu disiplin. Disiplin salah satunya dalam belajar. Jadi mengerjakan tugas. Ingat ya, kurikulum untuk kondisi saat ini itu tidak terlalu padat bila dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya pada saat kita belajar di sekolah. Artinya pelajarannya pun, materinya pun lebih simpel, lebih sederhana dibandingkan dengan kondisi biasa. Artinya apa? Artinya materi pelajaran disesuaikan dengan kondisi kalian. Jadi kalian harus yakin, kalian harus bisa, kalian mengerjakannya. Hal yang tadi diberikan oleh guru. Ingat ya, jadi jangan pernah menumpuk soal atau menumpuk pekerjaan di rumah kalian atau di diri kalian. Baik itu yang daring maupun yang luring. Oke anak-anakku, tadi sudah ada 5 step, ada 5 cara efektif ya sebagai sharing ibu untuk pembelajaran daring ini yang tentu saja sangat berguna untuk kegiatan PTS, mempersiapkan kalian untuk kegiatan PTS nanti. Ingat, PTS itu merupakan akumulasi selama 2 bulan lebih kalian belajar. Pada saat PTS diperlihatkan kepada orang tua, perlihatkan bahwa kalian bisa melakukannya dengan baik. Kalian kerjakan dengan maksimal, ya. Kalau kalian mengerjakan dengan maksimal, insya Allah hasilnya pun akan maksimal juga. Jadi jangan pernah berleha-leha, melakukan sesuatulah dengan maksimal. Kemudian selalulah bertanya kepada yang lain. Kalau kalian dapatkan kesulitan, jangan pernah memendam persoalan sendiri atau masalahnya sendiri. Selalu cari jalan keluarnya, cari motivasinya. Kalau saya kesulitannya ini, tanyakan bagaimana jalan keluarnya. Selalulah mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kalian dalam belajar. Insya Allah kalian bila mengisi waktu dengan baik, melakukan sesuatu dengan maksimal, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Oke anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam pembinaan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai guru kalian di sekolah, Ibu selalu berpesan, rajin-rajinlah belajar. Semoga kalian menjadi generasi yang tangguh, menjadi generasi yang cerdas, yang smart. Kalian menjadi penerus bangsa yang hebat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.